Shalom buat kita semuanya. Hari ini saya percaya kita ada karena semua itu adalah anugerah Tuhan. Tanpa Tuhan kita tidak mungkin ada sampai hari ini. Karena nafas yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Ya, jadi mari kita senantiasa hiduplah di dalam takut akan Tuhan. Senantiasa. Karena apa? Karena Dia adalah pecinta kebenaran. Dia pemilik daripada nafas kita. Jangan macam-macam loh dalam hidup ini ya. Apapun situasi kita, apapun kedudukan kita, jangan macam-macam dengan Tuhan kita. Amin ya saudaraku. Kita bersyukur vaksin sudah mulai dipakai ya, kemarin sudah dipakai. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kiranya melalui vaksin ini, apa yang selama ini kita gumuli, itu terjawab ya. Mari kita sama-sama terus mendukung program daripada vaksinasi ini, dan juga mari kita tetap taat terhadap protokol kesehatan. Taatilah ya, seperti yang memakai masker. Ayo pakai masker. Kalau Anda bekerja, pakai masker ketika Anda ngobrol dengan seseorang. Ingat, Anda kerja, Anda akan pulang ke rumah Anda. Nanti sampai di rumah pun jangan dulu peluk keluargamu. Langsung masuk kamar mandi, ganti semua pakaian, bagus. Kalau bisa pun pakaian yang dipakai tadi itu dicucikan langsung. Ya, demi keselamatan keluarga. Karena ketika kita di luar, kita tidak pernah tahu apakah virus itu sudah menempel pada baju kita, pada bagian tubuh kita dari kepala, mungkin sampai terus ke bawah. Kita nggak tahu. Ya, mari yuk kita taat kepada protokol kesehatan. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kembali saya rindu untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan kepada setiap kita. Ya, dan menurut saya ini sangat penting sekali karena ini berhubungan dengan seluruh kehidupan kita juga. Ayat yang saya akan buka adalah Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Matius 7 ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Ini ayat yang sebenarnya sudah sangat familiar ya di telinga kita semuanya. Saya berharap apa yang saya sharingkan ini menjadi satu bekal buat setiap kita ketika kita hidup di dunia ini. Ya, kiranya apa yang saya bagikan ini menjadi berkat bagi saudara. Tidak justru menjadi sesuatu yang memahitkan hati saudara. Ya, karena kebenaran adalah kebenaran. Enak tidak enak, cintailah kebenaran. Ya, jangan kita jadi pribadi atau jemaat ataupun pendengar ataupun pengkhotbah yang sama situasinya dengan situasi di dalam Alkitab yang tercatat bahwa orang akan mengumpulkan guru-guru untuk menyenangkan telinga. Hati-hati loh. Di mana mereka itu sebenarnya sudah tidak mau lagi, sudah kebal dengan kebenaran. Udah nggak mau dengar yang benar. Enaknya dengar yang enak. Nah begitu. Dianggap yang enak itulah kebenaran. Padahal itu hanya omong kosong. Nah seperti itu. Bukan sebuah kebenaran. Ayo kita jadi orang yang mencintai kebenaran. Ya, sepahit apapun kebenaran itu. Menyakitkan pun kita rasa kebenaran itu yang terbaik buat kita. Amin saudara. Ayo jadi orang yang berubah. Kalau kita lihat situasi dunia sekarang udah nggak menentu. Ya, kita tidak tahu kapan Yesus datang. Kalau kita tidak bertobat juga Tuhan Yesus datang, betapa sialnya kita. Ya, meski kita sudah ke gereja, kita harus tetap hidup dalam kebenaran. Dan hari ini saya akan membukakan hal itu buat setiap kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dan pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, tanda seru di situ.
Henyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Waduh. Ya. Ini adalah salah satu firman yang membuat saya itu di dalam hidup, saya mengerti hidup di dalam Tuhan. Ini konteksnya adalah seorang pelayan, kan begitu. Nah, yang pelayan saja begini situasinya, apalagi yang nggak melayani. Duh, saya kan pelayan di gereja, saya seorang pendeta, saya seorang pengkhotbah, saya seorang pengajar Alkitab. Tetapi saya mengerti dengan membaca ketiga pernyataan ini. Saya belum tentu bisa masuk surga, saudara. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya mau mengambil satu tema. Kegiatan rohani plus kehidupan rohani. Ya, kehidupan rohani di situ adalah hidup di dalam kebenaran. Ya, kegiatan rohani plus kehidupan rohani, di mana kita hidup di dalam kebenaran. Ini penting sekali. Ya. Sangat penting sekali. Dari ketiga ayat ini satu cuma saya simpulkan bahwa kegiatan rohani harus ditambah, dilengkapi dengan kehidupan rohani, yaitu hidup dalam kebenaran. Kenapa? Karena kegiatan rohani tanpa hidup rohani nggak bernilai di hadapan Tuhan. Dalam ayat yang ke-23 tadi dengan jelas dicatat, aku tidak pernah mengenal kamu. Loh. Tuh, ya. Di dalam ayat yang ke-22 mereka berkata, ini kan konteksnya akhir zaman, saudaraku. Ya, ini konteksnya adalah akhir zaman di masa penghakiman, di mana Yesus itu adalah sang hakim itu. Mereka mulai berseru-seru, bukankah kami begini, bukankah kami buat begini demi namamu. Nama siapa ya? Nama Yesus. Tidak mungkin setan pergi demi nama yang lain. Tidak mungkin mujizat terjadi demi nama yang lain. Tidak mungkin. Tetapi ketika mereka memberikan pengakuan itu, ini kan sebuah gambaran ini yang perlu menjadi satu modal kehidupan yang perlu kita fokuskan begitu. Bahwa menjadi seorang pelayan Tuhan itu tidak cukup. Bahwa menjadi seorang Kristen itu tidak cukup. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kali kedua. Dan kita semua kepingin masuk surga. Dan ini konteksnya adalah ujung-ujungnya masuk surga. Mendapat kasih karunia, kan seperti itu. Tetapi orang di dalam konteks ini itu tidak masuk di dalam kerajaan surga, ditolak oleh Allah. Makanya kegiatan rohani tanpa hidup rohani ya nggak bernilai di hadapan Tuhan. Kita mau jadi worship leader, mau jadi pengkhotbah, mau jadi apapun, tapi ketika kehidupan kita itu tidak benar, tidak rohani di hadapan Tuhan, nggak ada nilainya itu semua. Bahkan di sini yang lebih tidak menyenangkannya adalah dikatakan aku tidak mengenal engkau. Dalam terjemahan aslinya itu tidak mengenal itu adalah aku tidak menikmati hidupmu. Nah itu dia, makanya penting kehidupan itu. Jangan kita hanya fokus pada kegiatan rohani, lalu kita pikir, wah Tuhan akan sangat senang kepada saya. Ya memang melakukan kegiatan rohani itu baik. Melayani, ikut ibadah, ya itu memang harus kita lakukan. Tapi jangan kita lupakan kehidupan kita yang dilihat Tuhan. Di luar gereja itu kita gimana? Ketika di kantor kita bagaimana sikap kita kepada orang? Mulut kita, perbuatan kita, hati kita, pikiran kita. Nah ini yang penting. Makanya kegiatan rohani tanpa hidup rohani nggak bernilai. Hidup benar itu nggak akan, tanpa hidup dalam kebenaran tidak bernilai. Lalu yang kedua, hidup rohani pun atau hidup kita benar, tapi kita nggak ibadah, nggak melayani, ya tidak lengkap juga. Jadi keduanya ini memang harus berjalan seiring.
Nah, begitu saudara. Itulah sebabnya kenapa saya mengambil satu tema, kegiatan rohani plus kehidupan rohani atau hidup dalam kebenaran. Tahun ini disebut sebagai tahun integritas. Tahun di dalam kebenaran. Tahun di mana kita itu harus memunculkan karakter-karakter ilahi. Ya, karakter ilahi cuma satu. Karakter seperti Kristus. Ya. Kalau karakter Allah, ya kita tidak pernah melihat Allah Bapa. Makanya Allah mengambil rupa seorang manusia untuk melihat kehidupan, karakter yang benar, standar kebenaran hidup kita. Yaitu Kristus, apa yang tertulis di dalam Alkitab. Hidup rohani, hidup benar, tetapi kita malas melayani. Kita tidak mau beribadah, ya itu juga tidak ada artinya. Keduanya ini harus berjalan seiringan. Nah, gitu ya. Ayo. Kita mengubah cara pandang kita. Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini satu peringatan terus di dalam diri saya. Ketika saya mengingat ayat ini, saya sedang diingatkan, jangan macam-macam kamu hidup. Meskipun kamu seorang pendeta. Nggak ada jaminan pendeta masuk surga. Nggak ada jaminan. Karena ini para orang-orang yang berstatus pendeta. Ya kan? Pelayan Tuhan di dalam gereja. KKR dilakukannya. Tapi, lo lihat. Karena apa? Kenapa saya katakan ini KKR? Karena ngusir setan. Terjadi mujizat. Itu kan biasa di dalam kondisi-kondisi KKR. Walaupun tidak di KKR saja ya itu bisa terjadi. Kegiatan rohani itu harus dibarengi kehidupan yang rohani. Jangan kegiatannya rohani, kehidupannya rohana. Ya nggak ada artinya, nggak ada nilainya itu apa yang kita kerjakan. Nggak ada nilainya di hadapan Tuhan. Orang hanya bisa berkata, wow, betapa hebatnya. Oh, tapi belum tentu loh Tuhan melihat begitu. Karena buktinya orang-orang di dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23 ini, ternyata Tuhan bilang, aku nggak kenal kamu. Coba. Ayo ini jadi perenungan buat setiap kita. Biar ini jadi satu ayat pernyataan yang membuat kita gentar hidup. Takutlah akan Tuhan. Ayo berkarakter ilahi lah kita. Berubah kita di dalam integritas. Selama ini tidak berintegritas, jadilah orang-orang yang berintegritas. Di mana kita hidup di dalam standar kebenaran. Jangan kita bilang aku nggak bisa hidup dalam standar kebenaran Allah. Apa yang tertulis di Alkitab, pasti kita bisa lakukan. Masalahnya memang kita tidak mau. Itunya. Bukan tidak bisa. Ya. Problemnya adalah kita memang sebenarnya tidak mau. Atau yang lebih gawatnya, kita terlalu mencintai dunia ini. Bukan karena kita tidak bisa hidup di dalam standar kekudusan Allah. Tidak mungkin apa yang dia tuliskan itu tidak kita sanggup untuk lakukan. Tidak mungkin itu. Tidak mungkin apa yang Yesus perlihatkan kepada para murid pada saat dia hidup di dunia. Dengan apa yang kita baca di Alkitab kita tentang kehidupan Yesus. Tidak mungkin tidak bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Bisa. Asal mau. Kita bisa bawa kendaraan. Saya dulu tidak bisa bawa sepeda motor yang pakai kopling. Tapi ada caranya. Saya belajar. Akhirnya bisa. Nggak ada yang nggak bisa. Berbuat jahat aja kita bisa. Saudara yang dikasih Tuhan. Ayo, ini jadikan perenungan buat setiap kita semuanya. Saudara dan juga saya. Ya, karena firman Tuhan itu bagikan pedang bermata dua. Kena ke yang dengar, kena yang mendengar. Kemudian yang berikutnya, mari kita jangan hidup sama seperti ahli-ahli Taurat di zaman Yesus. Ya,
Di dalam Matius 23 ya, ayat yang ke-2 sampai ayat yang ke-3. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Kursi Musa itu berarti seorang imam. Ya. Karena Musa itu seorang pemimpin dan juga imam. Makanya ahli Taurat itu dianggap juga sebagai pemimpin di zaman itu. Dan juga sebagai seorang imam. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Ya, mereka kan khotbah, mengajarkan sesuatu yang sesuai dengan hukum Taurat pada ya konteks zaman itu. Yesus katakan, ya lakukan aja apa yang mereka ajarkan yang sesuai dengan firman itu, turuti, artinya lakukan. Karena kan namanya orang Yahudi kan mereka punya hukum tersendiri. Ada kebenaran-kebenaran yang khusus untuk mereka gitu, yang diajarkan kepada mereka, yaitu harus mereka turuti. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya. Nah ini. Ya. Dalam terjemahan sederhana Indonesia, kalau saya tidak salah itu dia lebih jelas terjemahannya. Lebih enak kalau melihat terjemahannya. Di mana ahli Taurat ini sebenarnya mereka hanya bicara saja, tetapi ya mereka bukan pelakunya, gitu. Ya. Tuhan tetap berkata kepada yang mendengar pada saat itu, ya apa yang mereka ajarkan ya dikerjakan, tapi jangan hidupmu seperti hidup mereka, begitu. Ya di mana mereka hanya ngomong aja, tetapi nggak ada bukti hidupnya, itu nggak ada. Yang dia omongkan itu nggak dia buktikan, tapi ya dia ngajar. Nah begitu. Integritas itu memiliki pengertian juga adalah apa yang kamu ucapkan, yaitu yang kamu lakukan. Ya. Kamu menjalani yang kamu ucapkan. Nah itu. Makanya memang agak berat ya ketika kita khotbah. Bukan itu perbuatan kita. Kita bicara, ayo kita mengampuni gitu. Tapi kita sendiri hidup dalam dendam. Berat itu. Ya saya pernah rasakan itu. Saat khotbahkan itu berat sekali ketika saya menyimpan sakit hati kepada orang lain. Mengampuni bukan sesuatu yang gampang, tapi itu harus dilakukan, kan begitu, Saudara. Jangan sampai kehidupan kita sama seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Jangan sampai. Bahkan di dalam konteks Matius 7 itu sebenarnya juga menyinggung gaya hidup ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Karena ya musuh dalam selimut kan di dalam kehidupan pelayanan Yesus kan ahli-ahli Taurat itu. Dan juga orang Farisi. Yang selalu mencoba bagaimana supaya Yesus jatuh. Ya jangan sampai kita menjadi ahli Taurat. Seperti ahli Taurat, ngomong doang. Tapi bukti hidup kita sebenarnya nggak menunjukkan omongan kita. Tampilan kita sepertinya rohani, padahal hidup kita sebenarnya rohana. Waduh, itu ya nggak manusia memang nggak semua bisa lihat itu. Tetapi kan Tuhan lihat itu. Makanya kalau Yesus adalah Tuhan, ya, kembali kita kepada Matius 7 ayat 21 dikatakan ada di situ penyebutan Tuhan, kan begitu ya. Matius 7 ayat 21 tadi. Biar saya jelaskan kata Tuhan di situ buat setiap kita. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Tuhan di situ di dalam bahasa aslinya itu diambil dari kata kurios. Kurios artinya ada 3. Tuan, Tuhan, dan pemilik. Nah, jadi ketika kita berkata Yesus adalah Tuhan, memanggil dia, menyebut dia adalah Tuhan, itu bukan hanya sebuah penyebutan. Tidak. Selama ini mungkin kita menganggap kalau aku sudah sebut dia Tuhan, nah itu udah mantap itu. Oh bukan. Bukan itu artinya. Makanya kita ketika melihat Alkitab perlu didalami.
Jangan hanya katanya saja kita lihat, oh pokoknya sebut Tuhan udah beres, pasti masuk surga. Oh enggak seperti itu. Perlu pendalaman. Sehingga kita ngerti pernyataan itu sebenarnya arahnya apa, yang Tuhan mau itu apa. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Ada orang berkata, mana buktinya? Yesus pernah berkata dia adalah Tuhan. Kalau Yesus pernah berkata dia adalah Tuhan, maka aku akan berubah agamaku. Aku pindah agama. Loh ini buktinya. Ayo pindah agama dong. Ini Yesus sendiri yang berkata dia Tuhan. Ada yang juga yang berani menafsirkan, orang mualaf. Lihat tuh. Yesus berkata dia Tuhan, itu yang membuat orang gak masuk surga. Bukan begitu bro. Anda salah. Bukan karena penyebutan itu. Karena Allah yang disembah orang Kristen bukan Allah murahan. Bukan Allah yang memberikan kasih karunia kepada orang yang hanya menyebut dia Tuhan. Tidak. Tetapi dia adalah pribadi yang melakukan kehendak Bapa. Itu yang masuk surga. Standar masuk surga itu tinggi loh. Melakukan kehendak Bapa. Artinya hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam integritas. Hidup berkarakter ilahi. Berkarakter seperti Kristus hidup. Ketika kita berkata, Yesus engkau adalah Tuhan. Itu bukan hanya penyebutan. Tetapi Yesus itu adalah pemilik kehidupan saya. Nah, kalau namanya Yesus pemilik kehidupan saya, berarti apa yang dia katakan itu yang kulakukan. Karena kan aku milik dia. Sama seperti kita beli barang, ya saat kita beli barang itu, maka mau kita letak dimanapun, nggak akan ada yang komplain. Bahkan jatuh pun dia ke dalam WC, tulung gitu. Paling kita beli baru kan gitu. Nggak akan komplain itu barang. Kita ini milik. Jadi ketika saya berkata Tuhan, Yesus engkau adalah Tuhan. Yesus engkau pemilik hidupku. Yesus engkau adalah Tuanku. Aku hambamu. Jadi bukan hamba ngatur Tuhan. Tuhan yang ngatur hamba. Bukan hamba yang dikerjakan maunya. Tetapi hamba itu mengerjakan apa mau tuannya. Nah begitu. Sekarang kan terbalik-terbalik. Siapa yang tuan, siapa yang hamba. Saudaraku yang dikasih Tuhan, marilah ya. Penyebutan Tuhan itu bukan karena kita Kristen. Tidak. Penyebutan Tuhan itu berarti kita memberikan hak kita kepada dia. Kita nggak punya hak. Kita memang diberi kehendak bebas, tapi kita tidak punya hak. Karena dia sudah tebus kita dari dosa. Dan harganya sudah lunas dibayar. Artinya dia yang menjadi milik. Dia pemilik kehidupan kita. Itu harus kita mengerti. Makanya penyebutan Tuhan di sini bukan hanya penyebutan kata-kata saja, tidak. Tetapi itu adalah satu penegasan dalam diri kita. Satu keyakinan bahwa dia yang mengatur kehidupan saya. Nah begitu dia. Makanya syarat masuk surga itu melakukan kehendak Bapa, kan begitu. Yesus selama hidup dia melakukan kehendak Bapa. Makanya ketika kita hidup menjadikan dia Tuhan, berarti kita melakukan kehendak dia. Masalah di dalam ayat 20 pasal Matius 7 ini adalah ayat 22 maksud saya. Ya mereka hanya kegiatan rohani saja. Tapi sebenarnya kehidupan mereka di luar kegiatan ibadah, KKR, pelayanan itu, waduh. Oh dicatat ayat 23 pembuat kejahatan kok. Makanya di situ saya menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak fokus pada kegiatan rohaninya, tidak. Tuhan fokus pada menilai kehidupan rohani kita. Kehidupan kita sesuai firman enggak? Kadang kita terlalu sibuk dengan mengejar-ngejar kegiatan rohani, itu penting. Ibadah apa semua harus kita lakukan.
Tapi jangan dilupakan itu kehidupan yang rohani. Kehidupan rohani bukan berarti gitu ngambang, gitu bukan. Ya, makan ular nggak boleh, itu bukan kehidupan rohani itu. Ayo, yuk, kita berubah sama-sama ya. Jangan kita hidup seperti ahli Taurat di zaman Yesus. Jangan punya gaya hidup seperti itu. Ngemeng aja. Tapi nggak ada bukti hidupnya. Jangan kita sama seperti orang-orang yang sebenarnya niatnya korupsi. Waduh, ngomong dia, memang dibuktikannya. Ya, itu kan supaya terpilih saja. Setelah terpilih, main dia. Nggak ada artinya. Bahkan kalau kita punya gaya hidup seperti itu, kita bukan orang berintegritas. Ya, saya sampai hari ini berjuang terus loh. Berjuang terus. Karena banyak keinginan-keinginan yang saya tahu itu tidak benar di hadapan Tuhan. Dan saya berjuang itu untuk mengalahkan itu semua. Kenapa saudaraku? Di dunia ini kita sementara kok. Mati juga kita nggak tahu kapan. Itu harus kita sadari itu selalu. Nggak tahu kita kapan mati. Saat kita berkata Tuhan selamatkan aku dalam perjalanan, ya bisa aja kalau udah waktunya mati juga gitu. Makanya dua hal ini harus berjalan seiringan. Masalah di dalam ayat 22 itu, ya mereka hanya kegiatan rohani, tapi hidupnya rohana. Ya tidak dijelaskan di sini ya. Yang jelas dia pembuat kejahatan. Nah itu yang harus kita pikirkan baik-baik. Yang jelas dia diklaim Tuhan. Ini lo aslimu gitu loh. Kamu tuh pembuat kejahatan. Makanya nggak dikenal. Jadi jangan kita pikir kalau sudah Kristen, udah melayani, udah pasti dikenal Tuhan, pasti masuk surga. Gak ada itu. Makanya saya nggak terlalu peduli dengan konsep orang-orang zaman dulu. Dia berpendapat ya silahkan saja. Tapi saya tidak bisa menyetujui pendapat dia. Apalagi dia menafsirkan ayat di Alkitab. Gitu loh. Itu kan penafsiran dia. Menurut pemikiran dia kan begitu. Ya belum tentu pemikiran dia benar. Makanya saya terus belajar. Saya kembali kepada apa kata Alkitab. Lihat konteksnya, situasi itu bagaimana. Apa bahasa aslinya. Ayo kita berubah. Kenapa sih kedua hal itu penting, harus berjalan seiringan? Karena kita semua kan ingin masuk surga. Itu kan ujung hidup kita. Kita di dunia ini sementara kok. Nggak tahu kapan kita meninggal. Makanya ada dalam pelajaran KOM itu, selama kita hidup, di dalam pelajaran pertama itu dikatakan dengan jelas. Ayo, apa target hidupmu? Lihat. Kalau kamu masuk surga, ya ayo dong perbaiki hidup selama di bumi. Jadilah pribadi-pribadi yang hidup seturut firman Allah. Hiduplah berintegritas dalam segala hal. Berjuanglah, kata Tuhan Yesus, untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Nah, itu harga surga, saudara. Kita mau masuk surga kan? Jangan main-main lagi. Jangan lagi main-main dengan dosa. Orang main-main dengan dosa, nggak ada gunanya ibadah itu pun. Walaupun ibadah itu penting. Ibadah tidak membuat kita masuk surga loh. Melayani tidak membuat kita masuk surga. Itu kata Alkitab, data Alkitab bilang begitu. Susah masuk surga itu, walaupun anugerah Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah memberikan anugerah kepada orang sembarangan. Jadi mari kita berubah bersama-sama. Ayo berjuang selama nafas ini masih Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita mau masuk surga, ayo hidup seperti kehidupan Allah, kehidupan Kristus. Yesus melakukan kehendak Bapa selama dia hidup di bumi. Mari kita hidup melakukan kehendak Bapa. Kehendak Yesus selama kita hidup di dunia. Kehendak Roh Kudus, mari kita dituntun Roh Kudus terus. Sehingga kita bukan hanya orang yang sibuk dengan kegiatan rohani,
tetapi juga Tuhan melihat kita hidup rohani. Kita melayani, lalu Tuhan juga melihat, waduh, kehidupan kita benar. Waduh, itu yang punya nilai begini, saudara. Kita rajin ke gereja, beri persembahan, tapi di sisi lain kita jaga mulut kita juga benar, perbuatan kita. Nah, itu baru begini. Nah, itu baru sorga membukakan kasih karunia buat kita. Itu data Alkitab. Saya hanya percaya kata Alkitab, bukan kata penafsir. Karena ada orang menafsir sesukanya saja. Ada orang menafsir nggak pas pun dengan itu, terbalik dengan hal itu. Ya, makanya saya harus kembali kepada Alkitab. Pak Tukul berkata, kembali ke laptop. Saya mau kembali ke Alkitab. Apa yang dia katakan, ya saya hargai saja. Tapi saya akan kembali membaca, merenungkannya. Ayo saudaraku, mari kita hidup, melayani, beribadah. Tetapi juga kita harus hidup di dalam kebenaran. Jaga mulut, jaga mata, jaga telinga. Jaga pikiran, jaga hati kita. Jaga seluruh kehidupan kita, perbuatan kita. Jaga semua itu harus di dalam integritas. Artinya hidup di dalam kebenaran. Artinya kita hidup di dalam karakter ilahi. Maka percayalah, surga itu akan menjadi bagian yang diberikan Tuhan buat setiap kita. Sehingga ketika Yesus berkata, di mana aku berada, di situ engkau berada. Itu dia konteksnya bicara kepada para murid yang benar-benar setia kepada dia. Dan satu orang saja pada saat itu tidak setia, akhirnya masuk neraka. Selebihnya matinya tidak bagus, tetapi mati di dalam kebenaran. Makanya di mana Yesus berada, disitulah mereka berada. Melihat firman itu, lihat konteksnya, kepada siapa dia berbicara. Jangan langsung ambil itu ayat, oh dia bicara ke saya. Itu konteksnya ke saya. Nggak bisa. Lihat konteksnya kepada siapa dia ngomong dulu. Kepada para murid. Yang benar-benar setia kepada dia. Mati untuk Kristus. Ya makanya surga menjadi bagian mereka. Nah, kiranya kebenaran ini memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin.